Variasi penerapan konsep probabilitas. Pertama kita mulai dari peristiwa saling pilah atau disebut juga dengan mutually exclusive event, yaitu jika dua peristiwa dikatakan saling pilah, kalau pilah itu saling pisah ya, apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Jadi jika A dan B merupakan dua peristiwa yang mutually eksklusif, maka probabilitasnya menjadi A atau B adalah sebagai berikut. Yaitu PA atau B, peluang A atau B sama dengan PA union B sama dengan peluang A ditambahkan dengan peluang B. Contoh soal seperti ini. Total kerugian yang timbul akibat suatu tuntutan berkisar sejumlah 0 rupiah, 10.000, 100.000, 500.000, dan 1 juta. Jika probabilitas kerugian 100.000 rupiah adalah 1/10 dan probabilitas kerugian 500.000 adalah 1/20 dan keduanya bersifat mutually eksklusif, hitunglah probabilitas tuntutan adalah 100.000 atau 500.000. Jawabannya adalah yaitu probabilitas 100.000 atau 500.000 sama dengan dikatakan di sini probabilitas 100.000 itu adalah 1/10. Berarti 1/10 ditambah dengan 1/20, yaitu 2/20 tambah 1/20, totalnya adalah 3/20. Nah, perlu kami sampaikan bahwa jumlah probabilitas dari semua peristiwa yang bersifat mutually eksklusif adalah 1. Itu perlu juga kita ketahui. Kedua adalah compound event. Compound event adalah terjadinya dua peristiwa atau lebih yang terpisah selama jangka waktu yang sama. Dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa bebas, artinya terjadinya satu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Misalnya suatu perusahaan memiliki dua gudang, yang gudang A berlokasi di Padang dan gudang B berlokasi di Jakarta. Nah, maka probabilitas kerugian karena terbakarnya gudang A tidak dipengaruhi oleh kebakaran gudang B. Tapi jika A dan B merupakan dua peristiwa yang compound event ataupun terjadi bersama-sama, maka peluang A dan B itu sama dengan peluang A iris B, sama dengan peluang A kali dengan peluang B. Jadi ini adalah kondisi di mana dua peristiwa itu terjadi bersama-sama. Sebagai contoh kita lihat di sini. Probabilitas terbakarnya gudang A itu sama dengan 1/20. Dan probabilitas terbakarnya gudang B 1/40. Maka probabilitas kedua gudang tersebut terbakar bersamaan adalah 1/20 dikali dengan 1/40, yaitu 1/800. Nah, kalau ditanya probabilitas terbakarnya gudang A atau gudang B, atau salah satu dari antara mereka adalah 1/20 tambah 1/40, yaitu sama dengan 3/40. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Sampai di situ apakah ada pertanyaan? Halo? Yang mana? Enggak, yang mau ditanya apa? Kau harus ditanya. Yang mana mau ditanya? Kalau diulang susah itu. Coba Robi. Yang mana? Jadi dikatakan di situ, coba lihat, peluang gudang A terbakar itu adalah 1/20 kan? Betul enggak? Peluang gudang B terbakar 1/40. Bukan begitu tadi? Nah, peluang gudang A terbakar adalah 1/20. Peluang gudang B terbakar adalah 1/40. Pertanyaannya adalah, hitunglah peluang kedua gudang tersebut terbakar bersamaan. Nah, kalau dikatakan terbakar bersamaan, berarti peluang A dan B. Kalau dikatakan hitunglah peluang A atau B
terbakar itu adalah PA tambah PB. Nah, tapi kalau dikatakan peluang gudang terbakar bersamaan itu adalah PA dan B, yaitu PA dikali PB. Di situ dikatakan PA sama dengan 1/20 dan PB sama dengan 1/40. Kalau dikalikan itu adalah 1/800. Yaitu 1 kali 1 dibagi dengan 20 kali 40, yaitu 1/800. Tapi kalau ditanya, probabilitas terbakarnya gudang A atau gudang B adalah PA atau B, yaitu 1/20 tambah 1/40, sama dengan 3/40. Demikian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke. Masih ada yang lain? Oke, nanti kita latih. Ada namanya probabilitas variasi antara compound event dan peristiwa mutually exclusive event. Dengan peluang sebagai berikut. Tadi dikatakan bahwa gudang A terbakar peluangnya adalah 1/20. Kalau peluang terbakar 1/20, otomatis peluang gudang A tidak terbakar adalah 1 kurang 1/20, yaitu 19/20. Yang kedua, jika gudang B terbakar peluangnya adalah 1/40, maka gudang B tidak terbakar adalah 1 kurang 1/40, yaitu 40/40 dikurang 1/40, yaitu 39/40. Makanya jika dikatakan peluang gudang A terbakar dan gudang B tidak terbakar adalah 39/800, yaitu 1/20 kali 1 kurang 1/40 sama dengan 1/20 dikali 39/40 sama dengan 39/800. Kedua, terbakarnya gudang B dan gudang A tidak terbakar, sama saja. 1/40 kali 19/20, yaitu 11/800. Yang ketiga adalah tidak terjadi kebakaran baik gudang A maupun gudang B. Berarti 1/20 atau 19/20 dikalikan dengan 39/40. Hasilnya adalah 741/800. Nah, sekarang adalah peluang terbakarnya kedua gudang tersebut secara bersamaan itu adalah adalah 1/20 kali 1/40 sama dengan 1/800. Nanti kalau ini semuanya dijumlah, itu jumlahnya adalah 39/800 tambah 19/800 tambah 741/800 tambah 1/800 adalah 1 atau 800 bagi 800. Jadi di sini harus tahu kita kapan kalau dia A terbakar itu 1/20, tidak terbakar itu sisanya. Karena gudang itu peluang terbakar dan tidak terbakar. Itu di sini. Kemudian ada peristiwa bersyarat. Peristiwa bersyarat itu adalah dua peristiwa yang terpisah tapi tidak bebas. Yaitu suatu peristiwa terjadi setelah peristiwa B terjadi. Nah, itu namanya adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah kejadian A. Jadi kalau kata per di sini adalah setelah kejadian atau dengan syarat A terjadi. Sama dengan peluang B dan A, sama dengan peluang B dikali peluang A setelah B terjadi. Nah, makanya dikatakan peluang A bagi B ada per B di sini adalah terjadinya peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Maaf, itu terbalik itu. Terjadinya peristiwa A setelah setelah terjadinya peristiwa A, maaf ini. Setelah peristiwa B terjadi. Karena harus lebih dahulu terjadinya B.
Sorry ya, maaf ya. Saya baru sadar itu. Udah. Nah, di sini. Misalnya, contohnya di sini kita lihat. Probabilitas terbakarnya gudang A adalah 1/40. Hal yang sama terjadi, probabilitas terbakarnya gudang B adalah 1/40. Nah, diinformasikan juga bahwa probabilitas terbakarnya gudang B setelah gudang A terbakar adalah 1/3. Begitu juga di situ dikatakan probabilitas terbakarnya gudang A setelah gudang B terbakar juga 1/3. Nah, pertanyaannya adalah berapakah probabilitas terbakarnya kedua gudang? Artinya, berapakah probabilitas terbakarnya gudang B setelah gudang A terbakar? Berarti jawabannya adalah 1/40 dikali dengan 1/3. Kenapa demikian? Rumusnya adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B setelah A terbakar, yaitu 1/40 kali 1/3 sama dengan 1/120. Nah, kalau ditanya juga, berapakah probabilitas B setelah A terbakar? Nah, kalau tadi ya, berapa probabilitas B, berapa probabilitas A dan B? Nah, sekarang kalau yang duluan adalah B, berarti jawabannya adalah PB dikali dengan PA setelah kejadian B. Sama saja 120 jawabnya. Nah, yang kedua adalah probabilitas B tidak terbakar jika gudang A terbakar. Nah, probabilitas gudang B terbakar jika gudang A terbakar adalah, nah kita lihat di sini, probabilitas gudang B terbakar. Terbakarnya gudang B setelah gudang A terbakar. Yang kedua adalah tidak terbakarnya gudang B. Kita lihat di sini, tidak terbakarnya gudang B jika gudang A terbakar. Ini adalah terbakarnya gudang B setelah gudang A terbakar 1/3. Nah, tapi ada juga kemungkinan yang lain. Gudang B tidak terbakar meskipun gudang A terbakar adalah 1 kurang 1/3, yaitu 2/3. Sama dengan yang kedua. Kalau dikatakan peristiwa gudang A terbakar dan gudang B, jika gudang B terbakar, itu tadinya adalah 1/3. Sekarang yang kedua adalah peristiwa gudang A tidak terbakar, tapi gudang B tetap terbakar, itu adalah 1 kurang 1/3, yaitu 2/3. Jadi mohon dipahami di sini. Kalau di sini mengatakan peristiwa terbakarnya gudang B setelah gudang A terbakar itu 1/3. Yang kedua adalah peristiwa terakhir, yaitu tidak terbakarnya gudang B setelah gudang A terbakar itu adalah 2/3. Hal yang sama terjadi jika gudang B terbakar, maka gudang A tidak terbakar, jawabannya 2/3. Itu. Nah, sehingga dapat kita katakan di sini adalah bahwa probabilitas terbakarnya A, tetapi B tidak terbakar itu berapa? Nah, bisa kita temukan probabilitas terbakarnya A jika B tidak terbakar adalah peluang A, ya, peluang A dikalikan dengan peluang B setelah kejadian A. Kita lanjut ya. Yaitu di sini adalah peluang A dikali dengan peluang B setelah kejadian A. Jadi peluang peluangnya di sini adalah peristiwa terbakarnya A dan tidak terbakarnya B adalah
peluang A, ya, peluang A dikalikan dengan peluang B setelah kejadian A. Berarti peluang B setelah kejadian A adalah, atau peluang B tidak terbakar jika A terbakar adalah 1/40 dikali dengan 2/3 sama dengan 2/120. Yang kedua adalah probabilitas terbakarnya B tidak terbakarnya A sama dengan peluang B kali peluang A setelah kejadian B. A di sini adalah tidak terbakarnya A, ya, yaitu 1/40 dikali dengan 1 kurang 1/3 sama dengan 2/20. Dengan demikian, ada 2 gudang. Pertama, keduanya terbakar, itu besarnya adalah peluang A terbakar setelah B terbakar adalah 1/120. Yang kedua adalah peluang A terbakar jika B tidak terbakar. Yang ketiga adalah peluang B terbakar, A tidak terbakar, itu 220. Sehingga kalau dikatakan kedua-duanya tidak terbakar, itu sama dengan 1 kurang 1/20 dikurang 2/120 dikurang 2/120 sama dengan 1 dikurang 5/120. Hasilnya adalah 115/120. Sehingga totalnya adalah keduanya terbakar, salah satu terbakar, A terbakar, B tidak terbakar. Yang kedua adalah B terbakar, A tidak terbakar. Yang ketiga adalah semuanya tidak terbakar, itu sama dengan totalnya adalah 120/120. Jadi otomatis di sini menggambarkan A dan B tidak terbakar, ini menggambarkan A dan B terbakar. A terbakar setelah B terbakar, ini mengatakan B tidak terbakar setelah A terbakar, atau A tidak terbakar setelah B terbakar. Kalau dijumlahkan ini semua, hasilnya adalah 120/120. Dengan adanya tanda-tanda persyaratan tersebut. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Ayo saudara-saudara, ini Mama Ani. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Nanti bisa ditanya kok kalau ada yang tidak jelas. Kemudian di sini adalah peristiwa bersyarat. Selanjutnya adalah peristiwa inklusif. Nah,
peristiwa inklusif dengan outcome yang independen. Jadi inklusif itu adalah memposisikan diri di dalam ya. Jadi di dalam Jadi ini mengatakan dua peristiwa atau lebih yang bersifat mutually eksklusif dan ingin mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua atau lebih peristiwa. Jadi artinya adalah ada dua peristiwa atau lebih yang bersifat saling bebas dan ingin mengetahui berapa peluang terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua peristiwa atau lebih tersebut. Nanti saya akan coba ilustrasikan di kasus ini. Kita lihat. Rumusnya adalah PA atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurang peluang A dan B. Di mana peluang A atau B itu adalah peluang yang mengatakan bahwa peluang A ataupun peluang B ataupun keduanya terjadi. Itu maksudnya di sini. Jadi bisa saja dia itu terjadi secara parsial atau terpisah, PA, PB, dan bisa juga dia itu terjadi secara serentak, yaitu PA dan B. PA dan B mengatakan serentak ya. Nah, yaitu kalau PA sama dengan 1/40, PB 1/40, maka PA atau B sama dengan 1/40 tambah 1/40 dikurang 1/40 kali 1/40, yaitu 79/1600. Ini bisa nanti Anda hitung sama dengan 2/40. Ini bisa dihitung menjadi 2/40 dikurang 1/1600. Nah, kalau Anda hitung nanti ini ya, 2/40 per 1/1600 sama dengan 80/1600 dikurang 1/1600 itu sama dengan 79/1600. Oke, kita lanjut ya. Hasilnya begini. Bisa juga kita katakan sebagai berikut. Probabilitas terjadinya A dan B adalah 1/40 kali 1/40, yaitu 1/1600. Probabilitas terjadinya A, tapi B tidak terjadi adalah 1/40 kali 1 kurang 1/40, sama dengan 39/1600. Ketiga adalah probabilitas terjadinya B tetapi A tidak terjadi adalah 1/40 kali 1 kurang 1/40 sama dengan 39/1600. Kalau digabungkan ketiganya ini, peluang A atau B adalah 1/1600 tambah 39.600 tambah 39.600. Totalnya itu tiga-tiganya itu adalah sama dengan 79.600. Sama saja dengan rumusnya yang ada di sini. Ya, sama saja rumusnya. Mau Anda yang pakai yang mana itu terserah, itu bebas. Yang penting bisa diterima oleh logika. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Ketiga adalah, terakhir adalah inclusive outcome yang tidak independen. Kalau tadi kan saling bebas. Kalau ini tidak saling bebas. Kenapa dikatakan saling bebas? Karena ada di sini, tidak ada di sini persyaratan-persyaratan. Ini independen PA tambah PB kurang PA dan B. Langsung saja PA kali PB. Kalau di sini adalah PA tambah PB dikurang PA setelah kejadian B. Nah, itu PA atau B. Kalau tadi kan PA dan B. Kalau ini PA setelah kejadian B dengan syarat B. Namanya lah syarat ya. Yaitu 1/40 tambah 1/40 dikurang 1/40 kali 1/3. Nah, kenapa PA dan B itu sama dengan 1/3? 1/40 kali 1/3. Seperti yang kita ketahui adalah peluang A setelah kejadian B itu adalah kita lihat di sini. Nah, peluang A setelah kejadian B itu adalah 1/120. Nah, ini yaitu peluang A setelah kejadian B sama dengan persyaratannya itu adalah peluang A ditambah peluang B setelah kejadian A atau peluang B setelah peluang A setelah kejadian B. Nah, itu di sini. Totalnya adalah 5/120. Makanya dikatakan di sini probabilitas terjadinya A dan B adalah 1/40 kali 1/3. Itu sama dengan yang kita dapatkan di sini tadi. Ini. Kemudian probabilitas terjadinya A tapi B tidak terjadi adalah 1/40 dikali 2/3. Ada di sini. Yang ini. Ya. Yang di sini. Coba Anda lihat. Ini. Yang ketiga adalah probabilitas A terjadinya B tapi tidak A sama juga 2/120. Kalau dijumlahkan ini semuanya adalah 1/120 tambah 2/120 tambah 2/120 sama dengan 5/120. Nah, itulah contohnya peristiwa inklusif outcome yang tidak independen. Nah, kalau di sini adalah inklusif outcome yang saling bebas karena tidak ada syarat. Kalau di sini dia itu membuat syarat, di mana peluang A dan B di sini ada syaratnya lah, syarat-syarat tertentu yang harus diikuti. Nah, demikian sesi kita untuk hari ini. Nanti saya akan kasih contoh yang harus Anda kerjakan. Tapi sebelumnya saya minta Anda bertanya kalau ada yang mau bertanya. Kita minggu depan tidak ada kisi-kisi, langsung ke apa? Kita langsung ke apa, kematian. Apa namanya? Setelah ini kita materinya adalah asuransi kematian. Jaminan apa namanya? Sebentar dulu. Lupa saya. Risiko kematian. Risiko kematian. Nah, sekarang coba ada yang mau tanya? Halo? Kalau mau tanya biar bisa ditanyakan.
Halo? Oke, karena tidak ada, coba Anda kerjakan ini. Materi UTS kita. Coba Anda kerjakan yang nomor 4. Ayo. Ayo, nomor 4. Ayo. Ayo. Ayo kerjakan.